Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarwanda Swarina, NIM 105 dari Prodi Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan PPT tentang input atau output pada komputer. Apa sih pengertian input? Input adalah perangkat masukan yang memberikan perintah langsung berupa informasi digital pada pengguna. Benda ini dapat dilihat dan diraba, bukan seperti perangkat lunak komputer yang sifatnya tidak dapat diraba karena berupa dua dimensi. Perangkat input merupakan perangkat pendukung yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan alat komputasi ini. Dan untuk output device atau perangkat keluaran adalah sebuah komponen perangkat yang merupakan bagian dari personal komputer. Output device merupakan perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor. Nah, sebelumnya data diambil oleh perangkat masukan atau input device. Keberadaan dari output device atau perangkat keluaran sangatlah penting karena termasuk dalam perangkat primer untuk berjalannya sebuah personal komputer. Nah, pada skema komputer, di sini terdapat data input. Data input adalah suatu data yang dimasukkan ke dalam primary storage melalui hardware. Masukan dapat berupa masukan perawatan, maintenance, input, dan masukan sinyal input. Dan dalam kotakan ini terdapat CPU atau Central Processor Unit, yaitu satuan merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program. Pada komputer mikro, prosesor ini disebut dengan mikroprosesor. Nah, CPU ini terdiri dari bagian-bagian utama, yaitu control unit, yaitu unit kendali, primary storage, yaitu penyimpanan primer, dan arithmetic logical unit. Pada control unit ini sendiri, yaitu bagian ini bertugas untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Control unit mengatur kapan alat input menerima data dan kapan data itu diolah, serta kapan ditampilkan pada alat output. Primary storage, penyimpanan primer ini berisi data yang sedang diolah oleh program-program. Dan arithmetic and logical unit, tugas utama dari ALU ini adalah melakukan semua perhitungan aritmatik atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Pada data output yang dihasilkan dari pemroses dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan, yaitu huruf, angka, dan simbol khusus, image dalam bentuk grafik atau gambar, suara, dan bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin. Untuk secondary storage ini ialah penyimpanan sekunder, menyediakan tempat untuk menyimpan program dan data saat data tidak digunakan. Yang pertama ada input. Di sini saya mau mencantumkan apa saja peralatan dan perangkat pada input. Peralatan input. Alat input ini dibagi ke dalam dua golongan, yaitu golongan yang pertama ada alat input langsung, yaitu terdiri dari keyboard, pointing device, scanner, dan voice recognizer. Dan golongan yang kedua yaitu ada alat input tidak langsung, yaitu ada key to card, key to tape, dan key to disk. Sedangkan perangkat input yaitu ada keyboard, mouse, scanner, lighting, mikrofon, dan fingerprint. Yang kedua ada output. Di sini sama, saya hanya menyebutkan dan menjelaskan apa saja peralatan dan perangkat pada output. Peralatan output di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada hard copy dan yang kedua ada soft copy.
Hard copy ialah alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan image pada media keras. Contohnya yaitu seperti kertas atau film. Dan untuk soft copy yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan image pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. Ini saya hanya menyebutkan 4 perangkat output, yaitu ada monitor, proyektor, plotter, dan yang terakhir ada headphone. Lanjut ke latihan soal. Pada soal yang pertama ada 1. Alat input yang berupa papan ketik disebut A. CPU, B. Mouse, C. Keyboard, D. Monitor, dan D dan E. Motherboard. Jawabannya yaitu keyboard. Dan soal yang kedua, scanner termasuk ke dalam perangkat A. Output, B. Keras, C. Proses, D. Penyimpanan, dan E. Input. Jawabannya yaitu input, karena scanner termasuk dalam perangkat masukan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.